wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan TVRI kali ini. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa, dan tentunya harus tetap menjaga kesehatan kita di musim pancaroba seperti ini tentunya ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani Selasa sore Anda. Tentunya Anda menyaksikan Ekonomi Kreatif ya pemirsa ya. Seperti biasa setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat, waktunya Ekonomi Kreatif yang Anda saksikan. Baik pemirsa, di era saat ini kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah AI atau Artificial Intelligence begitu ya. Nah, ini juga dikenal dengan kecerdasan buatan seperti itu. Dan AI ini pemirsa diprediksi akan memberikan gebrakan dan perubahan baru di berbagai sektor. Nah, tak terkecuali di sektor ekonomi kreatif seperti itu. Nah, meskipun banyak kabarnya bahwa AI ini memiliki banyak dampak positifnya seperti itu, tapi tidak sedikit yang beranggapan jika perkembangan AI ini, kecerdasan buatan ini akan merugikan sektor ekonomi kreatif karena beresiko menggantikan kerja kreatif manusia dalam membuat karya. Seperti apa sebenarnya pemirsa, apakah benar AI ini memberikan dampak negatif atau malah menguntungkan bagi pelaku ekonomi kreatif? Akan kita bahas sore hari ini ya pemirsa, dengan tema kita adalah kecerdasan buatan di sektor ekonomi kreatif. Bersama dengan kedua narasumber yang tentunya sudah kita hadirkan langsung di sini. Kita kenalan dulu ya pemirsa ya, satu-satu. Di sebelah saya ada Bang Devri Suherdi M.Com. Beliau adalah The Principal Robobrick Lab ya. Kita nanti akan kenalan lebih lanjut. Selamat sore Bang Devri, apa kabar? Selamat sore, baik, alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Sehat, wah luar biasa dengan warna biru metaliknya ya pemirsa ya, jadi semangat ya. Dan yang terakhir ya, yang kedua ada Bang Puji Widodo. Beliau adalah Leader of Trainer Robotik ya. Bang Puji, selamat sore, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya Bang ya. Terima kasih sudah hadir Bang Puji dan juga Bang Devri di sini. Tentunya akan berbincang-bincang tentang robot di sini. Seperti yang sudah hadir juga bersama kita ya, yang sudah dibawa oleh Bang Devri dan juga Bang Puji. Robot-robotnya juga ikut di sini. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita ya pemirsa ya. Siapa sih sebenarnya beliau-beliau ini begitu ya. Dari Bang Devri mungkin bisa perkenalkan dulu kesehariannya, kegiatannya apa saja nih Bang Devri. Baik Mbak Kori, rutinitas yang biasa saya jalani seperti biasa mengajar. Wow. Karena saya salah satu dosen profesional juga di perguruan tinggi teknologi yang ada di Kota Medan. Wow. Jadi sembari itu juga membangun LKP atau pelatihan robotik yang ada di Sumatera Utara, Kota Medan khususnya. Kemudian juga bersama tim di Yayasan Kreatif Teknologi Indonesia membangun beberapa nanti cabang-cabang baru atau bagi rekan-rekan yang lain untuk memiliki usaha yang sama di bidang pelatihan robotik tentunya. Dan saat ini alhamdulillah Robobrick itu hadirnya di tahun 2023. Dari tahun 2023. Iya, 2023 setelah kita melakukan franchise kemarin. Kemudian sekarang kita sudah ada cabang pertama di daerah Johor. Alhamdulillah. Jadi tugas saya untuk mengembangkan sayap Robobrick sendiri untuk bisa ada di Sumut ataupun luar Sumatera Utara. Tentunya semakin berkembang lagi. Iya, ya. Jadi membuka peluang juga bagi teman-teman yang mau berbisnis tentang masalah teknologi. Bisa join juga ya Bang ya? Join bisa. Luar biasa pemirsa. Nah, kalau Bang Puji ini seperti apa kesehariannya? Bang Devri tadi adalah seorang dosen dan juga berbisnis dengan tentunya teknologi-teknologi ini ya pemirsa ya. Kalau Bang Puji sendiri boleh ceritakan kesehariannya, kegiatannya seperti apa? Ya, kalau saya mengajar juga, ya mirip seperti Pak Devri, tapi kalau Pak Devri adalah seorang dosen, nah kalau saya sebagai pengajar anak-anak yang ada di Robobrick Lab. Ya, selain itu juga saya sebagai leader di Robobrick Lab, jadi saya juga menghandle atau mengajari para trainer-trainer agar bisa mengajari anak-anak di siswa-siswa kami yang di Robobrick Lab. Oh gitu. Boleh ceritakan dulu Robobrick Lab ini apa sebenarnya Bang? Nah, Robobrick Lab ini lembaga kursus robotik ya. Jadi kita mempelajari robotik, kita ajarkan ke anak-anak ya, jadi mengenalkan dasar-dasar robotik ke anak-anak ya, melatih kreativitas, imajinasi gitu. Nanti
lengkapnya bisa sama Pak Devri di Oke, wah menarik sekali. Apalagi di era saat ini ya, teknologi ini nggak terlepas dari kita semua. Apalagi anak-anak juga sekarang sudah makin cinta juga dengan dunia-dunia seperti ini ya. Kalau dari Bang Devri sendiri ini boleh ceritakan dulu, RoboBrick ini sebenarnya apa Bang Devri, dan kenapa bisa kepikiran membuat RoboBrick ini begitu Bang Devri? Oke, baik. Jadi RoboBrick Lab ini merupakan wadah informal, pendidikan informal yang kita buat untuk mendukung, mengupayakan untuk meningkatkan kreativitas anak, inovasi anak, kecerdasan anak melalui media-media robotik yang sudah disediakan. Terutama yang biasa kita pakai adalah Lego Education. Lego. Nah, jadi semua orang mungkin kenal dengan Lego Education, tapi ada yang belum tahu cara memanfaatkannya bagaimana. Nah, dari situ saya juga dulu waktu kuliah juga pernah jadi jualan Lego gitu. Jadi dari situ saya muncul ide juga sama rekan kita juga owner investornya. Jadi beliau juga jualan Legonya. Jadi apa yang bisa kita buat kemarin ya kita buat lembaga kursus. Walaupun kita kemarin belum tahu apakah di Kota Medan khususnya ada yang minat ini. Sementara kan Lego udah banyak. Nah, cuman kita padu dengan beberapa media-media yang lain seperti microcontroller misalkan. Terus kita tambah dengan coding. Nah, anak-anak kan zaman sekarang untuk meninggalkan gadgetnya kita buatnya coding. Jadi bukan hanya sekedar dia main game, tapi sekarang dia bisa membuat game. Nah, jadi kita sediakan wadah itu, makanya tagline kita itu robotik coding fun. Jadi mereka belajar, mereka bisa bermain sekalian, dan anak-anak senang. Oh gitu. Khususnya di Medan ini semuanya senang. Wah, luar biasa. Jadi itu tujuan awalnya seperti itu ya Bang ya, sehingga kepikiran lah membuat RoboBrick. Nah, RoboBrick ini sendiri jenisnya apa saja Bang? Lego juga ada? Lego ada, Arduino ada. Arduino itu yang seperti apa? Arduino yang seperti ini nih. Oke. Arduino dasar. Jadi kalau dia untuk usia 5 tahun, TK, SD, kelas 6, mungkin bisa diawali dengan Lego Brick dulu. Oke. Jadi dia mau tahu tentang penyusunan pola warna, pola bentuk, dia paham di situ dulu. Nah, kemudian nanti setelah itu dijalani selama 1 tahun, dia bisa naik level. Ke level berikutnya ada nama medianya Lego Education Widu. Iya, Widu. Widu mana bawah aja? Ada Widu yang bawah ya. Nah, jadi yang Widu ini ada building fraction-nya, kemudian ada codingnya, tapi codingnya tidak memaksakan pola pikir anak tadi. Jadi kayak puzzle masih. Jadi anak-anak masih fun. Kemudian dia bisa bergerak. Nah, anak-anak kan suka itu. Ya benar-benar. Nah, baru nanti naik level lagi baru ke basic mekanik namanya. Basic mekanik mungkin yang ini itu coding nggak ada, tapi dia harus menggunakan cara logika pikir. Jadi kayak misalkan di sekolah ada pelajaran fisika, matematika. Nah, di sini bisa. Jadi ketika dia mengikuti kursus ini, itu bisa jadi penunjang kegiatan belajar mengajar dia di sekolah. Iya. Jadi bagaimana gear itu ya bisa menjalankan robotnya maju dan mundur gitu. Jadi mengasah kreativitas dia sebagai penunjang pembelajaran dia di sekolah jadinya. Betul. Wah, luar biasa. Jadi Lego ini juga ternyata ada level-levelnya juga. Iya, makan sampai disesuaikan dengan kelas usianya. iya betul. SMA itu ada FV3, nanti itu udah codingannya udah bahasa mesin. Sampai nanti Arduino. Nah, Arduino biasanya kalau saya ngajarnya di kampus kalau Arduino. Udah untuk jadi dewasa microcontroller iya karena dia menggunakan bahasa mesin. Nah, jadi kalau itu yang kita terapkan ke anak-anak nanti kasihan anaknya. Nah, jadi RoboBrick itu memberikan pembelajaran secara bertahap sesuai dengan usianya anak-anak. Nah, jadi mereka bisa aktif dari usia dini. Dari usia dini iya, imajinasinya sudah terbentuk. Jadi setelah dia remaja karakternya sudah terbentuk. Benar sekali, jadi bisa belajar sambil bermain, tetap fun tentunya ya, dan anak-anak juga nggak bosan karena tetap ada bermainnya kayak gitu. Iya, ya. betul. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk di Sumatera Utara sendiri di Kota Medan yang awalnya tadinya Bang Devri juga nggak tahu nih bisa apa nggak dijalankan di Sumatera Utara. Untuk sejauh ini dari 2023 ya Bang, berarti 1 tahun kurang lebih, ini seperti apa perkembangannya? Minat masyarakat Kota Medan Sumatera Utara seperti apa sih? Minat sih, kebanyakan kita
didatangi dengan anak-anak yang sekolahnya internasional. Oh. Jadi karena sekolah-sekolah tersebut kan mendukung tentang program STEAM. Jadi ada sains, teknologi, art, matematika. Jadi yang mendukung itu semua Robobrik yang jadi supaya jadi bahan penunjang pembelajaran mereka. Jadi rata-rata ya anak-anak internasional dan nasional plus yang ada di situ. Kebanyakan saat ini SD. Jadi ya? siswa kita untuk sekarang sekitar 180-an. Termasuk dengan sudah kerjasama sama sekolah. Jadi kita buka kerjasama ke sekolah. Jadi sekolah nanti menyediakan anak-anaknya dan tempatnya bagi yang mau kursus. Trainer robotik kita datang langsung ke sekolahnya. Iya, seminggu sekali. Jadi meringankan langkah anak-anak yang mau kursus, mana tahu di tempat kita jauh. Iya, benar-benar. Jadi kita buat seperti itu. Pelajaran Iya. ekstrakurikuler jadinya. Betul, sekolah iya, tersebut program begitu itu. Jadi kita ada program ekstrakurikuler, kemudian ada program workshop, kemudian ada holiday program. Nah, kemudian ada kayak free trial kalau misalkan sekolah baru buka nih mau promosi, bisa pakai kita sebagai eksekutor untuk media promosi mereka. Iya. Supaya lebih menarik ya. Iya, untuk minat untuk masuk ke sekolah tersebut. Iya, gitu betul. ya. Wah, luar biasa, menarik sekali pemirsa ya. Nah, ini pasti pemirsa di rumah juga penasaran. Nah, ini membuatnya ini gimana? Ini kayak ahlinya Bang Puji nih. Ya, boleh diceritakan Bang Puji kalau untuk AI teknologi seperti ini untuk pembuatannya seperti apa sih Bang Puji? Ini boleh ini nggak Bang? Ini bisa nyala nggak sih Bang? Bisa. Bisa ya. Boleh dinyalain Bang yang sebelah sini supaya kita lihat. Nah, tuh. Nah, mungkin mulai dari yang ini dulu ya. Nah, kalau yang ini nih media Lego. Ya, oh, ini Lego juga ya? Ya, ini Lego. Jadi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Devri, jadi Lego itu ada level-levelnya ya. Kalau ini level yang mana nih Bang? Nah, ini level yang ketiga. Ya, jadi level yang ketiga. Nah, kalau yang di sini belum di level yang ketiga ini seperti tadi yang dibilang Pak Devri menggunakan ilmu fisika ya. Jadi dia di sini belum diprogram. Jadi hanya menggunakan baterai dan kombinasi gear sehingga bisa menghasilkan putaran naik turun gitu. Nah, itulah yang kami ajarkan ke anak-anak, mempelajari mekanikal supaya bisa bergerak seperti yang mau dibuat. Oh gitu. Biasanya ini untuk usia berapa nih Bang? Anak-anak usia berapa sih sudah bisa membuat yang seperti ini? Nah, kalau ini mungkin kalau dari SD kelas 3. SD kelas 3 sudah mulai bisa diajarkan untuk membuat ini ya. Oh, seperti itu. Ya, ada banyak lagi yang berkaitan dengan level ini. Ini salah satunya yang kita bawa. Wah, luar biasa. Tuh, menarik sekali pemirsa. Jadi anak-anak mengasah kreativitasnya, kemudian juga nggak kecanduan gadget, pastinya lupa sama gadget nih karena udah asik membuat permainan sendiri dan dia bisa memainkannya dengan riang gembira karena hasil karya dia sendiri kayak gitu ya Bang ya. Ya. Ada lagi yang lain mungkin. Ini yang di depan? Yang Microcontroller. Ya, yang Arduino. yang ini. Yang mana tuh? Nah, kalau yang ini seperti robot mobil ya. Tapi ini kemarin diciptakan untuk mengikuti lomba. Jadi kita selain belajar juga aktif di lomba. Kompetisi. Ya, kompetisi. Nah, ini kita namakan robot sumo. Jadi robot ini battle gitu, dorong-dorongan. Iya. Seperti sumo pada umumnya. Nah, jadi ketepatan kita robot sumo ini bisa juara kemarin di Medan. Wow, apa tuh? Kompetisi apa tuh Bang? Se-Sumatera, bukan Medan aja. Soalnya ada di Sumatera. Ya. Sekolah se-Sumatera kemarin. Sekolah se-Sumatera. Iya, ini kalau dijalankan Jadi dia pergerakannya maju mundur. maju mundur, belok kanan belok kiri seperti mobil remote. Oh, seperti mobil remote. Iya, hanya saja dia didesain kuat supaya nggak mudah terdorong ke belakang. Gitu. Oh gitu. Wah, menarik sekali. Ini yang buat siapa Bang?
Nah kalau ini sama siswa kelas 2 SMA kemarin. Siswa kelas 2 SMA Iya. sudah bisa membuat seperti ini ya, Iya. dan sudah mengikuti kompetisi, menang pula ya. Iya, Wah, luar biasa. Luar biasa ya pemirsa. Jadi kalau anak-anak ini diarahkan dengan tepat seperti itu, mereka juga sebenarnya bisa berkreasi, bisa Iya. membuat suatu karya seperti itu ya, luar biasa. Kalau yang ini apa nih Bang bentukannya? Nah kalau yang itu, coba saya mau buka aplikasinya. Ya, ada yang bisa Pakai aplikasi. Iya, ada yang bisa dikontrol menggunakan remote handphone. Nah kalau yang ini hampir mirip seperti yang ini tadi, yang Basic level mekanik. level yang basic mekanik yang ini, yang untuk anak kelas 3 SD. Oke. Nah ini kita bilang robot dragon ya. Jadi dia bisa jalan Wow. gitu. Mungkin di sini. Nah, ya ini mungkin basicnya ya. Jadi seperti mobil-mobilan, Iya, iya. tapi ada bentuk dragonnya. Ada bentuk dragonnya, benar. Wah, menarik sekali. Oke, ini saya mau coba yang pakai remote handphone. Aha. Jadi sudah terkonek ya dengan Iya. remote handphone seperti itu. Wow. Nah ini langsung menggunakan aplikasi ya. Ya, ini menggunakan handphone, dikendalikan, koneksinya menggunakan Bluetooth ya. Menggunakan Bluetooth koneksinya. Iya. Nah ini robot transporter. Ini dibuat juga untuk bisa untuk memindahkan objek satu ke lainnya gitu. Oh dengan jepitnya itu. Iya benar. Menarik sekali. Nah ini karya siapa nih Bang? Kalau ini dibuat di kemarin untuk kompetisi juga. Ini kita bareng sama anak SD kemarin. Tapi ini lebih ke karena untuk kompetisi anak tingkat SD, jadi masih dipandu oleh pengajarnya. Memakan waktu berapa lama sih Bang untuk membuat robot-robot seperti ini nih? Kalau memang udah memahaminya bisa sebentar ya, seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu Ya. sudah bisa ya. Oke. Kalau untuk alat dan bahannya ini disediakan oleh RoboBrick Lab-nya sendiri atau para anak-anak tersebut menyediakan sendiri atau seperti apa? Oh, kalau itu kita sediain deh, untuk media belajarnya kita Media sediain. belajarnya. Iya, media belajar kita sediain gitu, ke anak-anak. Jadi setiap belajar materi dan bahan-bahan ajarnya sudah ada di RoboBrick Lab. Oh gitu. Jadi semuanya sudah tersedia ya. Oke. Kalau untuk kelasnya ini kelas apa saja nih Bang? Kategorinya ada kelas-kelas apa saja kalau di RoboBrick Lab-nya sendiri? Kelasnya kita bisa bilangnya ya Dari level usianya dibedakan ya, usia dari dibedakan dari usianya. usianya ya. Jadi misalnya yang TK Lego Brick, terus nanti naik lagi kelas 1 ke kelas 2, naik ke level 2 Lego Widu kayak gitu kita bilangnya. Ada lagi nanti basic mekanik itu kita bilang untuk yang level yang ini, yang tadi. Oh gitu, baik. Jadi dibedakan dari usianya, kemudian dari permainannya juga disesuaikan begitu ya Bang ya. Oke, baik, menarik sekali ya pemirsa. Baik, kalau kita berbicara tentang bisnisnya di sini Bang Devri melihatnya seperti apa untuk peluang bisnis dari RoboBrick ini sendiri ataupun AI lah seperti itu di era saat ini Bang Devri? Jadi RoboBrick ini muncul juga karena memang fenomena teknologi memang. Ya, Jadi hadirnya teknologi baru, teknologi modern, makanya media-media teknologi yang ada kita manfaatkan saat ini. Jadi kecerdasan buatan itu awalnya memang dasarnya dari kita. Jadi kita tentang tahu otomatisasi, kemudian sistem tertanam. Nah setelah itu pengembangannya baru ke kecerdasan buatan. Jadi kalau tidak dimulai dari yang dasarnya di kita nggak bisa menuju ke AI tadi. Makanya dasarnya dulu kita bangun, makanya kita terima anak-anak dari usia dini supaya nanti udah bisa mengembangkan AI sendiri. Baik. Jadi memang disesuaikan dengan perkembangan zaman juga Iya. yang memang saat ini memang eranya ya era digitalisasi Era digital. begitu. Jadi kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. zaman. Gitu. Dengan kita menyediakan permainan-permainan yang menarik seperti ini. Permainan juga banyak manfaatnya tentunya untuk anak-anak ya seperti itu. Enggak cuma anak-anak ya, dewasa juga. Dewasa ya, juga Bang. iya, termasuk trainernya sendiri
trainernya sering mengeksplor, semakin kreativitas Semakin yang muncul di meningkat trainernya kreativitasnya. sendiri. Semakin kreatif, semakin inovatif. Jadi ketika dia menyampaikan apa yang dia dapat ke anak-anak semakin bagus. Betul. Jadi nggak cuman muridnya aja ya, trainernya juga harus terus belajar. Iya, trainernya juga harus terus belajar. Betul. Karena kan perkembangan kan nggak ada yang turun, berkembang pesat, Nggak ada naik stuck, terus. betul. Iya. Terus berkembang ya, benar. Jadi mau sekali. nggak mau kan trainernya juga harus ngikutin perkembangan. Luar Termasuk Lego sendiri kan berkembang terus. Jadi kita pernah stuck juga di medianya sudah nggak produksi lagi. Jadi produksinya dengan media yang baru. Misalkan tipe yang kita punya A1, Ya. Lego Education itu munculkan ke A2. Nah jadi trainer harus belajar lagi, harus buat modul lagi, Iya. kembali ngembangin lagi Harus supaya dikembangin bisa lagi. disajikan ke siswa atau anak-anak yang mau Disesuaikan, belajar. karena memang teknologi ini semakin lama semakin berkembang, nggak stuck di situ saja. Jadi harus diikuti perkembangannya seperti apa ya. Wah, luar biasa, menarik sekali pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Bang Devri dan juga Bang Puji. Ya pemirsa, tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ekonomi Kreatif tentunya. Nah, membahas dunia ekonomi kreatif memang luar biasa ya pemirsa ya, semakin berkembang apalagi di era saat ini, eranya teknologi ya, digitalisasi teknologi yang semakin berkembang. Permainan anak-anak juga semakin canggih ya, sudah menggunakan robot, dan bukan hanya membeli robot saja yang seperti dulu mungkin kita membeli robot saja, tapi sekarang anak-anaknya sudah bisa membuat robot sendiri, bisa diajarin dari usia dini seperti itu dengan adanya RoboBrick Lab yang sudah dikelola oleh Bang Devri dan Bang Puji sejak tahun 2023 ya pemirsa, dan tentunya ini memang manfaatnya luar biasa sekali. Kalau dari Bang Puji melihatnya di era saat ini dengan adanya AI ini sendiri, manfaat apa saja yang dapat kita rasakan secara real begitu Bang Devri dengan adanya AI seperti ini? Baik Mbak Kori. Jadi awalnya kan dasarnya AI itu datangnya dari kita nge-building instruction yang ini dari RoboBrick itu sendiri. Jadi manfaatnya sudah didapat dari sejak dini. Jadi yang pertama itu merangsang cara berpikir sistematis dari anak-anak tadi. Kemudian problem solving. Iya. Kemudian membantu anak-anak itu berpikir secara kreatif, terus inovatif, terus mengangkat daya imajinasi dari anak itu tersebut. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan perkembangan AI nantinya, maka hal dasar yang mereka kerjakan inilah yang nanti akan dapat memanfaatkan kecerdasan buatan nanti yang sekarang udah kita rasakan, cuman kan belum terlalu banyak. Jadi mereka bisa memanfaatkan kecerdasan buatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena dari sisi AI sendiri ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kalau dari sisi negatif mungkin penyalahgunaan AI tadi seperti penipuan, yang cybercrime, dari tiruan suara, mungkin dari telepon. Nah, itu kan dari AI semua. Betul. Nah, kalau dimanfaatkan secara positif dapat membangun kreativitas dan imajinasi oleh pengguna AI tersebut. Jadi lebih, kalau bisa dibilang, makin bisa meringankan pekerjaan mereka. Contoh di mahasiswa juga sekarang kalau mau mengerjakan sesuatu pakai AI lebih mudah. Tinggal di generate, misalkan dia mau melaksanakan diskusi presentasi, dia membuat presentasi secara cepat dan mudah pakai AI, tinggal di generate saja. Jadi baik itu yang hardware maupun yang software tersedia di sekarang ini. Apapun ada ya Bang? Iya, jadi dengan adanya AI tadi membuat efisiensi kerja lah. Jadi semuanya hemat waktu dengan adanya AI. Yang dulunya kita ketik-ketik kan,
Sekarang kita ketik apa judulnya, kita generate aja udah jadi. Ya benar-benar Gitu. sekali. Nah itu dia dampak-dampak positif yang bisa Iya. kita rasakan dengan adanya AI saat ini. Lebih memudahkan kita, kemudian lebih mengefisienkan waktu, tenaga, seperti itu ya. Kalau dari sisi negatifnya menurut Bang Puji seperti apa ini dengan adanya AI di era saat ini? Nah kalau negatifnya ya kita kan AI ini kan adalah teknologi yang memang harus kita lewati ya, harus kita jalani ya. Jadi negatifnya itu kalau misalnya kita nggak mau ngikuti era ini, nggak mau ngikuti era digitalisasi ini, jadi tertinggal dan akhirnya kalah sendiri dengan teknologi ini. Gitu. Ya, jadi ya mungkin kita harus lebih mengikuti, lebih lebih memanfaatkan. Lebih Ya, tepatnya baik. memanfaatkan kondisi yang sekarang kan. Iya, Kalau nggak betul dimanfaatkan, kita yang rugi. Kita yang rugi Iya. benar, karena kita nggak bisa berkembang juga dan Iya, kita betul. bakal ketinggalan ya. Kalau kata orang kalau kata orang dulu ya ketinggalan zaman Iya. gitu ya. Kalau dulu Namanya kan nggak mengikuti. waktu revolusi industri melek IT, Melek IT kayak handphone. Betul. Sekarang harus melek AI. harus melek AI, benar sekali ya. Jadi memang ini nggak bisa kita skip gitu ya. Iya, betul. Kita harus bersama-sama di sini melewati ataupun mengikuti era teknologi saat ini, termasuk dengan adanya permainan-permainan RoboBrick seperti ini, karena ini bukan hanya sekedar permainan, banyak sekali manfaat yang tadi sudah disampaikan Bang Devri. Jadi untuk mengasah keterampilan kreativitas ini kan manfaatnya jangka panjang ya Bang Iya. Devri ya, bukan untuk saat ini saja, tetapi untuk jangka panjang anak-anak di usianya nanti ketika dewasa, ketika sudah benar-benar di dunia pekerjaan lebih baik lagi tentunya. Mudah-mudahan lebih baik lagi dari era kita dulu ya, Iya, Bang, ya. betul. Dengan Jadi adanya kalau dia dengan perkembangan ngikutin AI. ini, nanti saat dia dewasa dia lebih tekun, Benar. lebih sabar. Jadi teamworknya itu dalam pekerjaan dapat gitu. Jadi jangka panjang lah manfaatnya. Jangka panjang manfaatnya. Kalau saat ini jangka pendeknya mereka bisa happy, Iya, main-main, happy dan fun. Ya gitu. betul. Tapi jangka panjangnya mereka bisa rasakan nanti, bisa dimanfaatkan yang tadi sudah dikembangkan begitu ya, kreativitas, kemudian problem solvingnya itu tadi itu kan sangat-sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan seperti itu ya pemirsa ya. Baik, wah menarik sekali. Nah, saya tertarik dengan yang ujung sana, Bang Puji belum dikenalkan tadi tuh apa tuh Bang? Ya ini robot transporter. Transporter. Jadi ini versi besarnya dari yang tadi kita coba. Jadi Ini juga pakai remote ya? ya menggunakan remote. Nah, tuh dia nyala. Wow. Oh, gitu. Iya, Ada jadi- capitnya juga. Jadi ini bisa mobile, sebenarnya bisa gerak. Boleh dimainin di bawah? Boleh, boleh. Boleh. Bisa diikutin ya kameramennya. Kita coba ya. Ya, kita coba kita mainkan di bawah. Nah, jadi dia Wah, menarik sekali. Jadi objek, dia bisa memindahkan objek dari satu tempat Oh, bisa ke memindahkan tempat yang lain objek. untuk mager lah. Iya, 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 iya. Kalau Untuk di- kaum mager ini cocok Iya, ya. mahasiswa di kos kan malas ambil minuman. Iya, iya, iya. Benar-benar. atau kalau misalnya di industri untuk apa biasanya untuk Industri kayak forklift mindahin barang-barang itu, Mbak Kori. Oh, iya benar-benar. Ini versi prototipe kecilnya lah. situ Boleh dong. coba dikasih Ya, benda. Kita coba kerjanya seperti apa ya. Wow. Oh, seperti itu. Taruh di meja. Wah, luar biasa. Boleh kasih ke saya sini? Boleh nggak dia disuruh? Nah, ini menarik nih. Wah, lucu sekali. Oke, wah thank you. Oh gitu cara kerjanya ya, luar biasa ya. Untuk bentuknya ini banyak, Mbak Kori. Bentuk-bentuknya banyak ya? bentuk-bentuknya banyak. Sesuai Bisa forklift, kreativitas, ya, ininya bisa ya. model capit,
bisa model forklift. Oh gitu. Jadi pada saat pembelian ini juga building fractionnya juga banyak, mau bangun yang mana. Sama halnya kayak yang kita pelajari di RoboBrick, kayak satu alat ini mungkin bisa sampai 100 bentuk. Wow. Makanya kita ada kurikulum, ada bukunya. 1 tahun pertemuan itu seminggu sekali. Jadi 1 hari 1 project. Dibongkar lagi, besok ganti lagi. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau untuk ininya Bang, trainingnya ini sendiri ini berapa lama? Ini tadi Bang Devri nyebutkan 1 tahun. Memang Pembelajaran kita, kurikulum kita buatnya 1 tahun paling lama, 8 bulan paling cepat. Oh gitu. Karena pertemuannya seminggu sekali. Tapi kalau trainernya kayak TOT trainernya itu 3 bulan udah selesai. Untuk trainernya, dari kalau siswanya itu karena pertemuannya kita buat 1 minggu 1 kali, atau 1 minggu 1 project. Jadi kita buat di 48 pertemuan sampai di 56 pertemuan. Sekitar 8 bulan sampai 1 tahun, 1 level. 1 level. Nah, ketika udah selesai dia ujian, dia naik level kedua lah. Bukunya lain lagi, medianya lain lagi. Jadi dia ada kurikulumnya sendiri ya. Ada, jadi kita udah buat. Dipelajari. Ya, jadi kita ada bukunya juga. Oke, wah, luar biasa ya. Nah, kalau untuk yang mempelajari ini apa memang harus yang apa ya namanya ya, ada passion, ada bakat begitu. Kalau yang sama sekali belum tahu apa-apa nih begitu Bang, itu beda nggak sih kecepatannya membuat atau seperti apa kreativitas itu bisa beda? Tentunya beda. Jadi di tempat kita trainer yang dari anak akuntansi juga ada ya Ji ya. Jadi anak akuntansi jadi juga ada. ada. Harus anak teknik. Nggak harus. Yang penting dia punya atau minat, dia suka teknologi, dia suka media teknologi, udah selesai. Tinggal dia ngikutin SOP cara belajarnya aja. Ini kemarin akuntansi ada, anak UIN juga ada. Dari segi agama kan, sekolah agama juga ada. Yang penting mereka suka teknologi. Nah kemudian suka anak-anak juga supaya penyampaian dari pelajaran teknologi ini nyampe ke anak-anak. Kalau dia nggak suka anak-anak kan takutnya nggak nyampe nih, cuman dia aja yang tahu. Betul. Nah jadi dibuat dia suka anak-anak supaya materi yang disampaikannya sampai. Betul. Nah, saya tanya ke Bang Puji nih, gimana caranya Bang Puji sebagai trainer juga ya Bang Puji di sini ya, untuk menyampaikan kepada anak-anak supaya mereka tertarik begitu ya, nggak boring dengan pembelajaran ini, karena kan memang membutuhkan konsentrasi yang baik seperti itu. Cara penyampaian kepada anak-anak seperti apa sih Bang Puji? Yang pasti kita mengedepankan keceriaan ya, jadi ceria terus menyenangkan, membuat nyaman lah ya. Nyaman ya, jadi gimana caranya anak-anak itu nyaman dengan kita. Terus biasanya kalau di tempat kita tuh kalau anak-anak udah dengar yang namanya Lego pasti maunya bermain. Ya jadi gimana caranya kita sebagai pengajar mengajak anak-anak supaya bermain tapi juga mengikuti pelajaran. Nah itu biasanya kita dengan menggabungkan antara bermain dengan belajar gitu. Jadi seperti bermain tapi ternyata ada pelajarannya juga gitu ya. Jadi combine lah. Oke, seperti itu ya. Jadi memang harus pintar-pintar untuk para pengajarnya supaya anak-anak tertarik seperti itu ya. Kesulitannya ada nggak Bang Puji selama di kelas itu anak-anak kan berbeda-beda ya karakternya? Kesulitannya biasanya kalau misalnya anak yang aktif, jadi aktifnya itu dia masih, jadi kita di RoboBrick selain melatih kreativitas juga melatih supaya anak-anak bisa berbagi atau sharing gitu. Jadi bisa kerja kelompok gitu. Jadi nah sulitnya biasanya kalau yang anak-anak yang masih belum terlatih untuk bisa berbagi ke teman-temannya gitu. Biasanya untuk anak-anak kecil ya. Iya. Usia berapa tuh biasanya Bang yang kayak gitu tuh? Biasanya itu di usia kelas 1 biasanya TK, masih awal-awal lah. Biasanya awal-awal masih ingin sendiri biasanya. Ada dunianya sendiri. Ada dunianya sendiri, benar-benar. Kalau udah SD kelas 2, 3 udah lebih mudah. Udah bisa, lebih mudah ya, lebih mudah mendengar instruksi. Kita belajar apa hari ini misalnya. Oke,
jadi diasah juga untuk teamworknya seperti itu ya, Iya, teamwork. berbagi, kerjasama dan lain sebagainya. Wah, menarik sekali ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya pemirsa ya. Untuk itu Anda harus tetap saksikan Ekonomi Kreatif sampai dengan akhir acara nanti ya pemirsa ya. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Di ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Ekonomi Kreatif tentunya. Pasti bagi Anda yang suka robot, Anda pasti tetap pantengin ya pemirsa ya. Apalagi nih yang akan kita bahas ya. Apalagi ini menarik sekali nih robot-robot yang dibawa, dan ternyata ini adalah hasil karya dari anak-anak didiknya ya yang ikut kelas robot ataupun training robotik di Robobrick Lab seperti itu ya pemirsa ya. Luar biasa. Jadi untuk Anda di luar sana yang tertarik juga ingin belajar ya membuat robot, bukan hanya menjadi konsumen aja ya membeli robot mainin gitu, tapi Anda ternyata bisa untuk membuat sendiri. Dan ada ya di Kota Medan di Sumatera Utara training untuk membuat robot seperti itu, diajarin dari dasar sampai bisa menghasilkan karya seperti ini, bahkan bisa sampai mengikuti kompetisi loh pemirsa ya, tetap dipandu oleh trainernya seperti itu ya. Ini menarik sekali tentunya. Nah, ini kita lihat juga di sini sudah ada dipajang ya banyak sekali piala-piala penghargaan juara-juara. Ini apa aja nih Bang Devri, boleh diceritakan Bang? Juara 1 apa tuh? Robot sumo. Apa aja sih Bang yang udah diikuti kompetisinya? Kemarin ada itu dari Plaza Millennium kerjasama sama universitas yang ada di Medan. Jadi buat kegiatan untuk anak SD, robot transporter aja ya. Ya, transporter. Jadi kita juara 1, juara 2. Oke. Terus kemarin juga salah satu universitas perguruan tinggi teknologi buat kompetisi secara nasional. Jadi siswanya ada dari Padang juga ya Ji ya. Ya. Nah itu ada robot soccer sama robot sumo. Dua-duanya kita juara 1. Oh wow, luar biasa. Nah ini dia pemirsa, kita lihat nih sudah banyak sekali mengikuti berbagai kompetisi dan sudah banyak meraih penghargaan juara-juara di kompetisi seperti ini ya. Ini kan menarik sekali ya pemirsa ya. Jadi tidak hanya bermain-main saja ya, tapi bisa menghasilkan karya, dan karya tersebut bisa diikutkan kompetisi, bisa mendapatkan juara. Ini kan satu kebanggaan, kepuasan tersendiri untuk kita. Kalau ada yang mau ikut kelasnya nih kemana sih Bang kalau bisa daftar begitu Bang? Kita ada pusatnya di Setiabudi, Jalan Setiabudi Tanjung Sari. Bisa langsung ke situ, bawa anaknya, bisa langsung free trial. Oh, oke. Jadi mau tahu Boleh anaknya coba dulu berbakat ya. atau enggak, hobi atau enggak, kita kasih trial sekitar 1 jam. Anaknya yang menentukan mau Iya, atau iya. enggak. Nah, atau di cabang di Johor. Tepatnya di komplek JCT. Nah di Johor juga boleh datang langsung, boleh coba langsung. Nah kalau mau pantengin kayak kegiatan belajar mengajar kita di Instagram kita juga ada lengkap. Apa namanya Bang? Robobrick Lab. Robobrick Lab Iya, ya. Kalau Robobrick untuk Lab. Sekolah robotik dan coding ya. Sekolah robotik dan coding Medan. Jadi bisa kalau dilihat. sudah di trial anaknya ternyata dia nggak bakat, itu boleh nggak jadi gitu ya Bang ya? Boleh. Tapi Atau jarang terjadi. Jarang terjadi ya, karena Jarang. anak-anak memang kayaknya rata-rata suka ya yang kayak gini. Kadang program yang diambil itu kan kita ada program coding sama robotik. Dua-dua diambil orang tuanya. Karena dua-duanya mendukung pembelajaran anaknya. Betul. Jadi tinggal harinya mau ditentukan mau hari yang sama atau beda. Oh gitu. Nah yang usia paling dini usia berapa Bang? Usia 5 tahun udah bisa. 5 tahun sudah bisa ya. Iya. 5 tahun sudah bisa. Pemirsa, jadi usia TK udah bisa ya. Udah, TK ke SD sudah TKB bisa ya. bisa. Iya. Kemudian sampai perguruan tinggi lah. Sampai perguruan tinggi. Yang juga umum bisa. ada juga ya kemarin Ji ya. Yang umum ada juga beberapa, mungkin dari kalangan guru kali. Guru TIK. Oh gitu. Nah, makanya program kita ke depan nanti rencananya mau masuk ke ruang lingkup itu, kita mau TOT gurunya. Jadi supaya gurunya punya sertifikasi lah di bidang robotik.
Betul, betul, betul. Ya luar biasa ya pemirsa ya. Jadi semua kalangan ini bisa dari usia dini ya, anak-anak usia 5 tahun ya, TK begitu, sampai dengan mahasiswa perguruan tinggi, bahkan untuk umum juga ada. Dan tadi sudah disebutkan Bang Defri juga ya, di mana saja bisa kita langsung datang ya di Setiabudi ataupun di Johor. Seperti itu ya pemirsa ya. Boleh dicoba ya, bisa dibawa anaknya dicoba dulu, ada trialnya juga ya, mudah-mudahan itu gratis ya, untuk trialnya free ya pemirsa ya. Jadi jangan khawatir ya, karena untuk dicoba dulu nanti waduh nanti belum apa-apa bayar gitu, enggak ya. Jadi coba masih dulu, misalkan gratis, anaknya hari ini belum minat, minggu depan datang lagi. Iya, dicoba lagi. Nggak apa-apa. Betul. Iya benar sekali pemirsa, banyak sekali manfaatnya. Menunjang belajar mengajar di sekolah juga ya. Jadi supaya lebih apa ya, otaknya tuh lebih cepat deh Ya, gitu ya, lebih Pak ya. smart. Biasanya Lebih kalau smart udah kayak gitu. dengar Lego Education, buat anak kita jadi lebih smart lah. Betul. Wah, luar biasa. Nah, ini yang di tengah belum kita coba ya, Bang Puji ya. Boleh dikenalkan Bang yang ada warna kuning biru ini? Iya, jadi Ini cara kerjanya seperti apa nih? nah kalau ini dari Lego ya, dari Lego. Jadi ini dia hanya menggunakan 2 roda, nanti bisa berjalan, bisa berdiri tegak gitu. Contohnya, Oh, di tengahnya ada banyak tombol itu ya? iya ada tombol. Nah dia bergerak. Media baru nih dari Lego Education, namanya Spike. Spike, oke. Wow. Nah ini robot balance ya, Robot kita bilangnya ya. Jadi dia bisa balance menggunakan 2 roda aja. Nah ini didesain sebagai robot balance-nya untuk battle sebenarnya. Jadi dia makanya selalu bergerak untuk ke depan untuk menjatuhkan lawannya gitu. Oh, iya. Nah, jadi dia bisa berdiri tegak menggunakan 2 roda saja. Jadi balance gitu. Kenapa dia selalu ke depan? Karena tadi untuk battle, Untuk battle ini ya, Iya, memang untuk didesain dorong-dorongan untuk seperti itu. battle, betul. Nah, kalau jatuh dia gitu. Nah, jadi siapa Nggak akan yang jatuh, sulit aja. Nah, kalau jatuh dia berhenti. Oh gitu, wah menarik sekali ya. Ini yang buat usia berapa nih Bang? Kalau Karyanya siapa ini nih? mulai kelas 5. Kelas 5 SD sudah bisa diajarkan untuk membuat ini ya? Ya, karena ini programnya lumayan. Lumayan sulit. Lumayan sulit. Iya. Oke. Di dalamnya, jadi di robot ini sudah ada sensor gyro. Ya, sensor gyro itu bisa mendeteksi kemiringan. Jadi dari sensor kemiringan itulah diprogram agar bisa mendapatkan sudut balance dari robot ini. Oke. Jadi di usia berapa tuh Bang mulainya untuk diajarkan yang sudah memakai program seperti itu? Usia berapa tuh? Kalau yang program yang mulai sulit itu dari kelas 5. Dari mulai kelas 5 SD ya, sudah mulai diajarkan programnya. Lebih panjang deh programnya. Kalau yang di awal kan yang kelas 1 itu juga ada belajar program, hanya saja programnya masih mudah ya, bentuk puzzle di susun. Nah, puzzle itu memiliki arti, misalnya maju, mundur, belok kanan, belok kiri, Oke. Anak-anak tinggal susun. ya. Jadi mungkin kalau yang lebih sulitnya lagi akan diketik seperti teks gitu. Nah, kalau untuk anak-anak diajarkan yang mudah, yaitu menggunakan program tapi dalam bentuk puzzle. Oh, dalam bentuk puzzle ya. Jadi tetap bermainlah kesannya seperti itu. Padahal memang membuat program mereka itu seperti itu ya. Jadi puzzle itu ada artinya gitu. Puzzle-nya ada artinya. Oh gitu. Wah, luar biasa sekali. Menarik sekali pemirsa ya. Jadi sudah banyak sekali ya karyanya ya yang sudah bisa dibuat tentunya dari berbagai usia ya. Sampai saat ini sudah berapa banyak Bang peserta didiknya, Bang Defri? Untuk di Setiabudi kayaknya ada 180-an siswa lah. Wow. Termasuk kerjasama sama sekolah nasional dan internasional. Di JCT karena kita baru buka 2 bulan ini,
kayaknya sekitar 30-an sampai 50-an juga ada. Jadi banyak juga yang datang untuk trial, untuk ngecek anaknya, kemampuan anaknya, banyak juga ada. Nah ini sudah berjalan 1 tahun, kira-kira gimana nih minatnya Bang, perkembangannya sampai, berarti kan ini perkembangannya juga sudah lumayan ya sampai sudah membuka cabang selanjutnya. Gimana sih Bang animo masyarakat tentang adanya RoboBreak Lab ini? Kalau animo masyarakat kita lihatnya karena menyesuaikan dengan teknologi sekarang, minatnya makin tinggi. Makin tinggi ya? Nah cuman di kitanya semakin banyak LKP yang sejenis ini juga muncul, cuman beda-beda media. Nah beda-beda media juga beda-beda program, mungkin pembagiannya di situ. Tapi kalau di Lego mungkin jarang, kebanyakan orang juga kenalnya Lego. Jadi Lego Education ini yang membantu pembuatan robotik itu dari dasar, jadi nggak langsung lompat ke microcontroller. Jadi kasihan anaknya juga kan nanti langsung microcontroller. Jadi terlalu berat ya. Iya di tempat kita masih ada beberapa, nggak banyak yang mengajarkan yang menggunakan media Lego Education, yang media yang bertahap. Terus yang komprehensif juga, ada modul juga, ada bukunya juga, masih sedikit kayaknya. Nah, biasanya pengembangan yang kita lakukan nanti kayak saya di Yayasan Kreatif Teknologi Indonesia, kan nih RoboBreak ini kan di bawah naungan yayasan itu. Nah, jadi tugas saya kan sebagai ketua yayasan tuh, tugas saya paling membantu rekan-rekan bisnis yang mau berbisnis di bidang LKP ini atau di bidang kursus. Kemudian yang concernnya di bidang pendidikan, karena kan ini pendidikan sejak usia dini nih. Betul. Jadi kita cari yang sevisi semisi untuk membangun ini semua. Jadi terbuka di yayasan, kita buka banyak cabang, boleh franchise, boleh open class, boleh yang lain-lain. Oh gitu, jadi terbuka juga kalau ada yang ingin join kerjasama, bisa dibuka franchise dan lain sebagainya. Nah tadi Bang Devri kan menyebutkan bahwa sudah ada juga ya beberapa LKP sejenis ini begitu yang sudah ada di Medan, Sumatera Utara begitu. Bagaimana caranya Bang Devri dan juga tim begitu untuk dapat bersaing dengan LKP sejenis seperti ini di Kota Medan, karena ini kan peluang bisnis yang agak unik ya, belum banyak di Kota Medan sendiri begitu ya Bang ya. Bagaimana bisa supaya survive begitu? Betul, di RoboBreak karena kita udah banyak rival juga kan. Di RoboBreak Lab sendiri tuh biasanya kita menjalankan sesuai dengan SOP pengajaran. Kemudian di kita buat modul biar lebih komprehensif lagi. Betul. Kemudian setelah kita buatkan modul, kita buatkan building interaction lagi, jadi membantu anaknya juga. Jadi kita buat lengkap. Kemudian tidak banyak sekolah-sekolah kursus ini yang menyediakan alatnya, Mbak Wari. Oh iya. Nah, jadi di RoboBreak para siswa tidak perlu beli robotiknya karena kan sejatinya kita tahu mahal semua kan. Betul. Jadi kita sediakan, mereka tinggal bawa alat-alat tulis misalkan, mereka tinggal bawa badan. Nah di kita kalau yang daftar itu kita kasih t-shirt, baju seragam, kemudian kita kasih modul sebagai untuk pembelajaran dia di rumah juga. Kemudian sampai di RoboBreak Lab-nya kita sediakan part robotiknya, tools robotiknya, kemudian kita sediakan building interaction-nya. Building interaction-nya juga sudah ada. Jadi mereka tinggal fun, tinggal senang-senang. Jadi ibaratnya datang ke RoboBreak Lab itu buat senang-senang main. Nah, namun isinya adalah pembelajaran tentang masa depan mereka. Betul. Gitu. Jadi saya jaga yang itunya. Jadi karena ada beberapa kursus juga yang menyediakan kalau masuk kemari harus beli alat A gitu. Oh iya. Supaya bisa ngikuti kegiatannya. Kita semuanya murni kita sediakan dari level bawah sampai level atas.
Oke, jadi itulah yang membedakan RoboBrick Iya. Lab dengan LKP sejenisnya, dan itu menjadi pembanding begitu supaya bisa tetap bersaing begitu ya, bersaing dengan LKP sejenisnya begitu ya Bang Devri ya. Wah, luar biasa sekali. Baik, ini kalau untuk harapannya ini kan walaupun tergolong masih belum lama ya, baru 1 tahun terakhir ini, harapan kedepannya seperti apa Bang Devri untuk bisnis LKP training seperti ini? Bang Devri, silakan. Harapan saya sih pengennya kayak kalangan masyarakat, kayak guru, seperti guru, mulailah kita lihat alat-alat teknologi yang sekarang gitu, manfaatnya apa, untuk apa, apalagi khusus di bidang pendidikan. Jadi manfaatnya yang harusnya biar kita dapat untuk masa sekarang hingga masa depan. Jadi mulailah kayak buka-buka yang seperti ini di pendidikan, di bidang pendidikan tentang pembelajaran, pelatihan dan lain-lain. Betul. Sama pengennya buka cabang terus. Buka cabang di Iya, biar mana-mana. membantu rekan-rekan bisnis yang lain. Betul, benar. Jadi ini juga pesan untuk orang tua juga ya di Iya. luar sana ya. Jadi untuk memasukkan anaknya kursus gitu, dicari tahu di era saat ini yang cocok apa, yang sedang berkembang apa. Dimanfaatkanlah media yang Betul. ada. Manfaat yang bermanfaat untuk anak itu apa saja. Karena kan kalau udah namanya kursus, biasanya anak-anak tuh males ya, udah kursus belajar lagi, udah di sekolah belajar, kursus lagi, les lagi, belajar lagi gitu ya. Tapi kalau untuk di RoboBrick Lab ini kan dia tidak belajar, pure belajar gitu, enggak ya, bermain, tapi isinya adalah mengandung pembelajaran seperti itu. Boleh untuk orang tua di luar sana ya yang menyaksikan acara ini, mungkin ini salah satu opsi bagi anak-anak Anda yang mungkin masih memiliki waktu luang, bisa dimasukkan ke RoboBrick Lab ya pemirsa. Jangan khawatir ya, boleh di trial dulu, kemudian jangan khawatir untuk bingung mencarinya di mana nih alatnya, robotnya di mana belinya dan lain sebagainya. Di RoboBrick Lab sudah tersedia semuanya, media pembelajarannya, kemudian part-partnya juga sudah ada, pokoknya semuanya ya. Tinggal disediakan aja anaknya ya, dimotivasi ya anak-anaknya ya Bapak Ibu di luar, karena memang ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak kita ke depannya nanti. Dari Bang Puji mungkin ada yang ingin disampaikan untuk di segmen terakhir ini, silakan singkat saja Bang Puji. Oke, mungkin lebih dengan adanya AI kita harus lebih memanfaatkan supaya kita bisa lebih kreatif lagi. Betul sekali. Terima kasih Bang Puji dan juga Bang Devri atas waktunya, kehadirannya di sini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Mudah-mudahan di luaran sana ya, yang selama ini ada penasaran gimana ya caranya ya supaya bisa membuat robot, ada kelasnya nggak ya? Ada ya pemirsa ya. Silahkan langsung dikunjungi ya RoboBrick Lab. Silahkan untuk join juga bisa, untuk belajar juga bisa ya pemirsa ya. Terima kasih. Saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih ya Bang Devri, Bang Puji, makasih.